Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Di seri ini kita akan coba mempelajari penggunaan MYOB accounting. Namun pada seri ini aplikasi Mayop yang digunakan adalah versi 19. Namun saya pikir tidak terlalu jauh beda dibandingkan dengan versi-versi lainnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu konsep proses dari aplikasi-aplikasi akuntansi. Secara garis besar, proses di setiap aplikasi tidak terlepas dari urutan tahapan ini. Jadi mulai dari proses mempersiapkan akun sampai dengan di proses pelaporan. Atau dengan kata lain, tidak mungkin ada aplikasi yang lebih dahulu transaksinya lalu mempersiapkan akun. Ya, jadi pasti akun dulu disiapkan, lalu mengatur link. Link ini istilah di Mayop ya, tapi mungkin di aplikasi lain menggunakan istilah yang berbeda. Itu mungkin garis besar dari setiap aplikasi yang namanya komputerisasi akuntansi. Terus yang membedakan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain bisa jadi di posisi menu yang disiapkan oleh aplikasi tersebut. Misal di aplikasi A, untuk masuk di menu penjualan ya harus ngeklik ini, lalu itu, lalu ini, dan seterusnya. Sedangkan di aplikasi lain mungkin menunya lain lagi. Lalu kita singgung sedikit dulu pelajaran tentang akuntansi. Di akuntansi dikenal istilah periode tahunan atau periode pembukuan. Jadi biasanya sih satuan pelaporan adalah tahunan. Jadi makanya dikenal istilah laporan tahun, laporan periode tahun ini. Tapi dipastikan bahwa dalam satu siklus tahunan itu pasti terdiri dari 12 bulan. Kalau cuma 6 bulan berarti bukan 1 tahun dong namanya. Gitu ya. Jadi itu periode pembukuan. Jadi ada awal, ada akhir. Yang awal disediakan awal tahun, lalu di akhir atau 12 bulan kemudian itu adalah akhir tahun. Kemudian kalau kita berbicara periode 1 tahun, tidak selamanya harus dimulai pada bulan Januari. Bisa saja dimulai di bulan-bulan yang lain. Nah, contoh ini dari Januari 2019 ke Desember 2019 itu juga dianggap satu periode tahun pembukuan. 1 tahun pembukuan. Hal yang sama jika periodenya dari April 2019 sampai dengan Maret 2019 itu juga jumlahnya 12 bulan atau 1 tahun. Jadi ingat ya, yang dinamakan 1 tahun buku poinnya 12 bulan. Lalu tidak selamanya dimulai dengan Januari. Jadi bisa saja dimulai dari bulan-bulan yang lain. Oke,
sebelum lanjut ke slide berikut, kalau kita melihat 1 tahun pembukuan ini, tahun buku biasanya ini yang dikenal sebagai tahun pembukuan. Nah, kalau di case yang ini berarti tahun pembukuannya adalah yang ini. Jadi bukan dilihat dari kapan mulainya tahun tersebut, tapi di endingnya itu dia angka tahunnya angka berapa. Itu diistilahkan dengan tahun pembukuan. Lalu dari sini kita lihat juga ada bulan akhir tahun pembukuan. Jadi di contoh ini berarti bulan akhir tahunnya adalah Desember. Kalau yang ini bulan akhir tahunnya berarti bertepatan di bulan Maret. Nah, dari 2 poin ini kalau kita istilahkan yang lebih kerennya, nah biasa ini disebut dengan financial years atau current financial years. Berarti di periode ini current financial years-nya adalah 2019. Sedangkan yang ini current financial years-nya adalah 2020. Kemudian bulan tutup buku ini istilah kerennya adalah last month of financial year. Nah, itu kira-kira. Selanjutnya, dalam proses beralih dari sebuah sistem ke sistem yang lain, tidak harus selalu di awal tahun. Ya. Jadi bisa saja ada di awal tahun. Bisa juga di dalam proses perjalanan di bulan-bulan yang lain. Tapi poinnya bahwa yang namanya proses beralih dari satu sistem ke sistem yang baru tidak mengharuskan di awal tahun. Nah, sekarang pada slide ini yang saya perlihatkan, andai kata proses beralihnya dari sistem yang lama ke sistem yang baru dimulai di awal tahun, berarti awal tahun atau posisi ini yang diistilahkan sebagai bulan peralihan atau bulan konversi atau istilah kerennya conversion month. Akhirnya apa? Kata kunci yang biasa saya gunakan adalah, yuk kita lihat transaksi bulan berapa sih yang pertama kali akan diinput di dalam sistem. Ya, jadi patokannya di situ, transaksi yang akan diinput. Jadi kita tidak berbicara kapan sebuah keputusan dibuat. Nah, contoh lain mungkin yang ini. Andai kata transaksi yang pertama kali diinput dalam sistem yang baru berada di proses perjalanan, contohnya ini, yang akan diinput adalah bulan kelima. Kebetulan periode akuntansi tahunan dari Januari 2019 ke Desember 2019. Terus diputuskan beralih menggunakan sistem yang baru dan transaksi yang akan diinput adalah transaksi dimulai bulan 5. Adapun transaksi yang terjadi di bulan sebelumnya, Januari sampai dengan April, ya tetap berada di sistem yang lama. Nah, berarti yang ini yang dianggap sebagai bulan konversinya atau conversion month-nya adalah Mei 2019. Contoh kedua mungkin yang ini. Ya. Anggaplah 1 tahun periode pembukuan itu dari April 2019 ke Maret 2020. Lalu dalam proses perjalanan ini timbul keputusan baru untuk beralih ke sebuah sistem. Nah, dan kebetulan proses beralihnya atau transaksi yang pertama kali diinput adalah bulan Agustus. Berarti bulan Agustus inilah yang dianggap sebagai bulan konversi
bulan beralih dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Oke, mudah-mudahan dari dua contoh kasus ini Anda sudah mengenal apa yang dimaksud dengan bulan beralih dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Atau istilah kerennya adalah conversion month. Kemudian kebijakan akuntansi lainnya yang biasa kita lihat adalah pelaksanaan penyesuaian. Ada perusahaan yang melakukan proses adjustment-nya di tiap akhir bulan. Jadi, untuk kalau periodenya dari Januari ke Desember, akhir Januari buat penyesuaian. Akhir Februari dibuat lagi penyesuaian. Dan seterusnya. Tetapi ada juga perusahaan yang memiliki kebijakan proses penyesuaiannya tidak dilakukan di tiap bulan, tetapi dilakukan di akhir tahun. Jadi selama satu periode pembukuan cukup sekali dilakukan penyesuaian. Nah, dari dua pilihan ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Contoh mungkin kalau yang tiap bulan dilakukan penyesuaian, ya kekurangannya adalah kita akan direpotkan dengan kegiatan-kegiatan penyesuaian karena dilakukan tiap bulan. Nah, ini dengan pilihan ini pasti tidak direpotkan karena cuma sekali setahun. Tetapi dari sisi keuntungan ketika dilakukan tiap akhir bulan, ketika kita menyajikan laporan bulanan, laporan per akhir bulan, maka laporan keuangan yang disajikan tersebut cenderung lebih menggambarkan fakta yang sebenarnya. Kenapa seperti itu? Coba anggaplah di akhir Januari kita menyajikan laporan laba rugi. Kemudian sebelum penyajian laporan laba rugi, dilakukan penyesuaian atas penyusutan. Berarti di laporan keuangan sudah muncul biaya penyusutan. Sehingga posisi laba rugi yang diinformasikan itu lebih mendekati faktanya. Nah, bagaimana kalau penyesuaiannya akhir tahun, lalu kita membuat laporan bulanan? Nah, pada contoh itu, pada akhir bulan Januari ini kan belum ada penyesuaian. Berarti biaya penyusutan belum muncul dong. Sehingga di laporan keuangan yang kita miliki, belum tersaji biaya penyusutan. Mestinya ada, cuma tidak muncul karena nanti di akhir tahun. Itulah sisi kekurangan. Oke, saya kira itu tentang pengantar awal dari komputerisasi akuntansi yang akan kita bahas ke depannya.